Assalamualaikum. Pada pagi hari ini rutinitas Rabu Brutal. Ini di Ambar Ketawang, kami ada di sisi paling barat karena penuh dengan wisatawan domestik yang parkir di pom bensin. Pagi ini kita ada tamu. Excuse me, what's your name? Kewa Ahmed. 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 Ahmed from China, India. Ini temannya Mas Doni. Ini sama-sama menggunakan chapter 2. Ini Mas Doni juga menggunakan chapter 2. Mantap ya, sudah lama Pak nggak kelihatan ya. Iya Pak, karena tersembunyi Pak. Ini Florianus Roy mana ini? Florianus Roy. Pensiun kayaknya, pensiun. Kak Roy mana ini Kak Roy kok nggak ada ini? Dijual, sepedanya dijual. Musuhnya ini. Musuhnya. Ya. Oke, kita berangkat ya. Sebelum berangkat kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita berangkat berlima. Ahmed from India, Chennai. Yuk. Ayo Mas. Saya masa bersama Mas Rizal. Ini mungkin yang ini rutenya kayak gimana? ya ngikut aja, ngikut terserah Mas Gilang. Saya sebelum Bangjo Kerandaan kiri. Oh, Pak, dari kiri Pak. Ya. Kita tembus Mati Baru. Oh. Tahu tembus jalan jalan Bantul. Ya, betul. Oh. Ada tanah itu ya, santai ya. Oh. Lewat kiri ya. Oke. Karena jalan di Ambiar Kedutnya masih perbaikan. Iya, Pak. Oke. Mas Rizal, nanti jalan yang Ambiar Kedutnya itu perbaikan. Jadi ngikuti ini nanti Mas Bayu. Ya. Oke. Kita berangkat. Ada Markus juga. Beberapa masih di belakang karena tertutup rombongan bis-bis wisata. Rutinitas Rabu Brutal pagi hari ini dihadiri oleh 5 rider. Ini Ahmed dari India, dari kota Chennai, temannya Doni Tata. Ini yang di depan adalah Doni Tata yang sudah lama sekali kita tidak melihat dalam aktivitas goes. Kemudian di sampingnya Andi Gilang, di depan Bayu dan Markus. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat pada pencapaian King of Macan Pantai. Untuk yang dari TNI Polri, Men, selamat kepada Mas Muhammad Ridwan. Kemudian dari Women TNI Polri, selamat kepada Kak Yunia. Kemudian dari Master B, selamat pada Matnur untuk pencapaian King of Macan Pantai kelas Master. Kemudian pada Master A ada Vika. Selanjutnya untuk Men Elite, selamat untuk Angga Prahesta yang sudah beberapa kali menjuarai The King of Macan Pantai. Dan tentunya hat-trick ini buat tim Dr. J. Satu lagi penampilan apik yang banyak para pemirsa menilai bahwa Muhammad Abdurrahman dari NC Pro kemarin menjadi man of the match karena sangat agresif. Juga Muhammad Abdurrahman itu kemarin kalau kita lihat, kalau speednya turun sedikit di break lagi, speednya turun lagi, tambahi lagi.
Jadi bisa luar biasa untuk main elit kemarin. Kemudian untuk main junior kepada Sakwan dari Nusantara, kami mengucapkan selamat telah mencapai predikat King of Macan Pantai pada event-event Rabu Brutal. Untuk Women Open, selamat kepada Neila dari Jimedia. Untuk Queen of Macan Pantai, dan informasi selanjutnya untuk lintasan rutinitas Rabu Brutal setiap Rabu pagi ini ada perbaikan jalan, yaitu dari mulai Serandaan sampai ke selatan menuju Pantai Baru atau yang kita kenal dengan jalan paling ambyar sedunia. Ini sekarang masih dalam perbaikan. Jadi kita nanti bisa jadi ini sebagai tes rute untuk mencari jalan baru, karena perbaikannya masih memakan waktu yang sangat lama. Diperkirakan pada akhir Desember baru akan selesai. Sebentar lagi kita akan berbelok ke kiri, sudah sampai di perempatan Sedayu. Untuk tamu yang dari India, dari kota Chennai ini, Ahmed adalah teman Andi Gilang, juga merupakan pembalap motor. Kita berbelok ke kiri, sudah sampai di Sedayu. Berganjal lampu merah. Sudah berbelok ke selatan ke arah Bendungan Kamijoro. Saat ini kami ada di speed 42 km per jam. Ada 5 rider. Yang paling belakang adalah Markus Esser yang masih duduk di SMA kelas 1. Ruang taringnya Bayu dari tim MBKW. Ini adalah Ahmed India. Kemudian di depannya Doni Tata yang saat ini kita lihat tampak gemuk. Masih stabil di 41-42 km per jam. Beberapa teman tidak hadir, tentunya besok pada tanggal 23 dan 24 itu akan ada Gue Sahdu. Menurut informasi, mereka dikenal dengan Gue 5.500.
Jadi 5000 mdpl dan 500 untuk distance, untuk jaraknya. Untuk ultra, jadi teman-teman ultra seperti Faisal Rifai, Udin, lalu Victor, Bebens, dan beberapa teman lainnya mempersiapkan diri untuk tampil besok pada tanggal 23-24 November atau lebih kurang 3 hari lagi. Si Bayu Saputra sebagai tukang tarik. Dan sebagai informasi, besok tanggal 7 Desember akan diadakan King of Para Layang. King of Para Layang ini pada teman-teman khususnya yang menggunakan MTB atau lebih dikenal dengan Duel XC seri kedua akan hadir besok tanggal 7 Desember 2024. Kita akan tunggu untuk flyer maupun brosurnya. Bagi untuk pendaftaran juga untuk lokasi start dan finish pada event tanggal 7 Desember 2024 besok. Masih landai di speed 41 km per jam. Ini terlihat Marcus ya juga tidak melakukan push, tidak terus menekan. Masih terlihat putaran kakinya cadence, memasang pada sprocket belakang di 20. Masih terlihat santai. Juga beberapa teman yang lain. Sementara tukang tariknya masih tetap Mas Bayu. Saat ini kami ada di kilometer ke-11 dari titik start Ambar Ketawang. Masih terus di bawah Mas Bayu pada speed 42 km per jam. Ini Doni Tata yang lama tidak gue juga terlihat masih strong, masih kuat.
meskipun kita lihat keringatnya bercucuran. Ini sepertinya Markus mau mengambil alih tarikan. Ini kita lihat Ahmed, kemudian di depannya Doni Tata. Sampai di kilometer 13,5 masih kuat Ahmed. Sudah melewati bendungan Kamijoro. Masih rapi peleton, masih utuh, dan speed juga masih sama, ada di 41-42 km per jam. Tukang tarinya Andi Gilang. Baik Doni maupun Ahmed juga belum melakukan tarikan. Markus juga masih berada di tengah. Hanya bergantian berdua antara Andi Gilang dan Bayu Saputra sebagai tukang tariknya. Untuk kita lihat di gear belakang yang dipasang Ahmed sudah mentok, ada di sprocket gear 11. Juga Doni terlihat sudah dipasang di sprocket paling rendah. Sebentar lagi kami akan memasuki lapangan Panda. Masih landai speednya, masih terus di 40 km per jam. Doni sudah agak berat. Ayo. Ini masih terus berusaha untuk bisa mengikuti peleton.
Lahan Panda diberi batas. Tinggal rupanya Doni sudah lepas tuh, terus bisa mengejar peleton. Tinggal 4 rider. Tapi kita lihat Doni masih terus berusaha untuk bisa bergabung. Profil Doni Tata pembalap yang sudah lama sekali tidak terlihat bersepeda. Sampai di kilometer 21 Doni masih bisa bergabung di peleton. Setelah lagi kita akan menyeberang. Kita lihat apakah Doni bisa mengikuti peleton. Masih bisa mengikuti. Kita absen satu persatu. Doni Tata menggunakan chapter, kemudian Sakwan menggunakan chapter 2. Dan Mas Bayu, dan ini Andi Gilang. Markus lari sendirian, tidak ada yang mengikuti Markus. Markus kabur sendirian. Markus masih kabur sendirian, tak terkejar. Sementara yang di belakang masih tinggal bertiga rupanya. Doni sudah lepas, sudah tak terlihat Doni. Apakah Mas Bayu mampu mengejar Markus atau hanya dibiarkan saja? Luar biasa, Amek juga kuat, masih bisa mengikuti speednya Bayu dan Andi Gilang. Kita sepertinya akan berbelok ke kiri karena jalan paling ambiar sedunia sedang diperbaiki sampai batas waktu yang belum bisa kami pastikan. Lampu merah sebelum Serandan, kita berbelok mengambil ke arah kiri.
Masih terus Marcus Esser di depan, tidak dikejar oleh Bayu maupun Andi. Inilah ruas jalan lintasan dari Bangjo sebelum Serandaan mengarah ke selatan terus menuju ke arah pantai. Marcus masih sendirian, breakaway, kabur, tidak berusaha dikejar. Sementara Doni Tata juga sudah tidak terlihat di belakang. Di samping kiri adalah parit yang sangat lebar, juga airnya penuh. Ternyata jalan ini juga lebih padat karena melewati pasar Gumulan. Ini adalah kondisi pasar. Jadi memang rutenya di sini kurang begitu bersahabat, juga tidak bisa ditarik pada speed tinggi karena aktivitas ramai pasar. Pasarnya sangat panjang, melebar di samping kanan kiri jalan. Seru pasarnya. Oke, kita terus ke arah selatan. Sudah lepas dari pasar Gumulan, atau wilayah ini sering disebut dengan wilayah sapu angin. Melewati jembatan Selokan. Kita lihat apakah mereka bertiga mampu mendekati Marcus Esser atau justru menjauh. Sepertinya Andi Gilang berusaha menambah speed untuk bisa mendekatkan diri dengan Marcus Esser. Kita membawa tamu, yaitu si Ahmed dari India ini, jadi otomatis untuk speed atau memang dikondisikan. Takutnya si Ahmed ini keblasuk kalau sampai terlepas dari peleton. Masih juga belum bisa menangkap Marcus. Jaraknya masih tetap sama, lebih kurang 50 meter. Tapi peleton ini masih belum bisa menangkap Marcus. Andi Gilang terus berusaha menambah speed. Mulai berjarak antara Andi Gilang dengan Bayu Saputra. Sudah mulai mendekat antara Andi Gilang dengan Marcus. Apakah akan tertangkap? Kita masuk di wilayah Sri Gading. Masih tetap belum tertangkap Marcus Esser.
adalah jalan-jalan desa sebagai jalan alternatif. Pada sebelah kiri adalah sawah. Marco Caesar kebut. Tengok-tengok Marco Caesar jaraknya semakin mendekat. Andi Gilang dan Bayu masih belum bisa menangkap Marco Caesar. Marcus menambahi lagi speednya. Masih belum tertangkap. Kalau tertangkap nanti di Palbapang mesti seru ini, adu sprint ini. Apakah akan bisa menangkap? Jalanan ditutup ke arah kanan, ke arah Jalan Ambyar. Akhirnya Marco sepertinya mau tertangkap. Ya, Ahmed mati-matian dari India ini untuk bisa terus menempel ke Bayu. Sementara Andi Gilang juga mati-matian untuk terus mengejar Marcus. Tentunya habis Ahmed. Bayu menunggu. Ketinggalan atau hilang ya Pak? Bayu menunggu. Dine hilang katanya. Kita akan tunggu di depan karena jalannya satu arah. Ini Marcus dan Andi Gilang terus pepet-pepetan. Akhirnya Ahmed dari India habis, tidak bisa mengikuti speednya Marcus, juga speednya Andi Gilang dan speednya Bayu Saputra. Dan terpaksa Bayu Saputra harus menunggu Ahmed, karena kalau dibiarkan mesti hilang. Karena orang India juga tidak bisa bahasa Indonesia, juga apalagi bahasa Jawa. Sudah sangat jauh tertinggal. Kita lihat ini untuk Marcus dibiarkan saja oleh Andi Gilang. Juga Gilang sepertinya sengaja memperlebar jarak dengan Marcus. Sepertinya Andi Gilang mau meladeni Marcus. Kita akan lihat. Mereka berdua sepertinya head to head, akan duel. Andi Gilang mengambil alih tarikan.
rapat mereka berdua. Kalau kita melihat beberapa Rabu belakangan, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, baik Andi Gilang maupun Markus ini juga mempunyai power dan kekuatan yang sama. Ya, kalau nantinya mereka akan melakukan sprint, maka akan sangat menarik ini. Kita akan lihat, kita sudah potong jalan. Mereka akan sepertinya adu sprint, baik Andi Gilang maupun Markus. Kita bisa prediksi siapa yang akan memenangi pertarungan pada pagi hari ini. Dan jalan ini tadi memotong tidak melewati jalan ambyar sedunia, juga tidak melewati Pantai Baru dan Samas. Mengingat jalan tersebut, jembatan Pandan Simo juga masih perbaikan. Untuk waktunya sampai kapan kita masih belum ada informasi yang jelas. Diperkirakan sampai akhir Desember. Kembali ke lintasan, ini pertarungan antara Andi Gilang melawan Markus. Kita landai ada di speed 40 km per jam, 38 km per jam, naik turun. Oh, lalu lintasnya padat. Gak ada yang mau mengalah. Ini 7 km menuju finish. Head to head 7 km menuju finish. Siapa yang akan memenangi pertarungan ini? Apakah Andi Gilang ataukah Markus? Masih sama-sama muda belia. Ternyata Ahmed dari India harus lepas tadi pada kilometer ke 29 ketika memasuki lintasan menuju arah pantai melalui jalan sebelum Serandaan. Ditemani oleh Bayu. Untuk sementara kita melihat pertarungan dua pembalap antara Markus dan Andi Gilang. Terus stabil di 40 km per jam. Mereka berdua menuju finish. Andi Gilang menggunakan spesialis SL7. Cranknya sudah dibesarkan menjadi crank 54. Untuk sementara kita melihat pada sproket belakang masih dipasang pada 17, belum maksimal, juga sama dengan Markus, masih dipasang pada posisi 17, belum dimaksimalkan ke gear kecil. Putarannya kita melihat kakinya cadence,
Masih sangat cepat putaran kakinya. Belum mulai mengoper sproket ke bawah. Andi Gilang dan Markus. Sementara kalau kita melihat dominasi Markus melakukan tarikan lebih banyak atau 65% dibanding Andi Gilang. Nah, Andi Gilang baru melakukan tarikan lebih kurang 30-35% dari total serangkaian start awal. Dan sampai saat ini Markus masih melakukan tarikan. Masih terus beriringan. Andi Gilang juga tidak mengambil inisiatif untuk berusaha kabur maupun Markus. Untuk posisi tangan pada Markus ada di dropbar bawah, sedangkan Andi Gilang posisi tangan ada di shifter. Andi Gilang mengambil alih tarikan. Sama-sama mereka juga melakukan tarikan panjang bergantian. Kita lihat strategi masing-masing baik Andi Gilang maupun Markus Esser. Hitam lawan putih, black and white, black versus white. Kita melihat sekali lagi gear belakang masih dipasang pada posisi yang sama, masih menyusahkan 3 gear belakang. Oh, Markus mulai memindahkan gearnya, gear belakang dipindahkan menyisakan 1. Terlihat putaran kakinya melambat, namun speednya tetap, artinya Markus sudah memindahkan gear belakang, sementara Gilang masih sama, belum memindahkan. Terus Andi Gilang melakukan tarikan. Hampir sama, mereka sama-sama melakukan tarikan-tarikan panjang. Andi Gilang. Dan kita lihat Doni Tata di depan sudah memotong jalan. Markus mengambil posisi kanan. Wow, mantap. Kita akan melihat apakah Doni Tata juga mampu adu sprint bersama Gilang dan Markus.
Masih terus ditarik pada speed 40 km per jam. Doni Tata gemuk subur. Kita akan memasuki satu kilometer menuju finish. Setengah kilometer. Masih Andi Gilang di depan. Mulai nambah speed di 50 km per jam. Andi Gilang melawan Marcos Esser. Siapa yang akan memenangi pertarungan ini? Terus ditambah speednya. Semakin seru, mencekam antara Andi Gilang melawan Marcos. Tambah lagi speednya di 50 km per jam. Nah, Marcos dan Andi Gilang, siapa yang akan memenangi pertarungan ini? Dari jarak 3 km menuju finish, Andi Gilang belum digantikan tarikan. Suasana mencekam. Marcos sudah memaksimalkan sproketnya. Andi Gilang juga memaksimalkan sproketnya. Diambil alih tarikannya oleh Marcos. Semakin mendekati garis finish. Siapa yang menangi pertarungan kali ini? Masih mencekam antara pembalap MBKW ini melawan Marcos. Sprint! Akhirnya siapa yang akan menangi pertarungan ini? Marcos atau Andi Gilang? Siapa yang menangi pertarungan? Akhirnya Marcos yang masuk duluan. Tipis sekali, luar biasa pertarungan mereka. Luar biasa Marcos. Menang tipis sekali Marcos. Kalah tipis sekali Gilang. Mantap. Luar biasa pertarungan mereka berdua kali ini, sangat mencekam. Kita bisa saksikan baru saja tadi. Betul-betul luar biasa pagi hari ini. Meskipun hanya diisi oleh 5 pembalap, tapi mereka benar-benar fight, bertarung sampai habis. Pada speed 55 km sampai 56 km per jam, mereka bertarung hanya selisih ketebalan wheelset. Wah, gimana pagi ini? Wah, tipis banget nih. Biasa, Pak. Mantap pagi ini. Perlawanan Marcos ya. Kalahkan ya, Jos Marcos. Jos. Luar biasa Marcos. Wah, pertarungan yang mencekam Marcos. Mantap. Tambah top sekarang Marcos. Ini kalau Rebu gini kamu bolos atau gimana?
izin Pak sama guru latihan. Izin? Ya, Boleh ya? boleh. Jadi kalau Rebo masuk siang? Biasanya masuk siang, biasanya nggak sekolah Pak. Biasanya nggak sekolah? Ya. Izin. Oh, yang penting kalau Rebo itu balapan ya? Ya. Mantap. Oke Markus, Ya, Pak. mantap penampilanmu pagi hari ini, mantap. Bagaimana Mas Doni pagi ini? Comeback strong. Sama Oke. nggak goes, sedikit cewer. Kita harus Oke. latihan keras lagi. Harus latihan Disiplin terus. itu adalah kunci. Oke, kita nunggu Ahmed. Aman. Halo Ahmed, are you tired? Yes. My legs got cramp. Oh, cramp. Now okay. After relax, very good. Okay. It's hard today? No. Sorry? Is today is hard? Practice hard? Yes, yes, hard. These guys are very fast. Very fast. Yes. Are you like it? Yes, yes. Okay. Getting stronger by day. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Jadi mengingat rute yang kita tempuh lebih pendek dari biasanya karena jalanan ditutup dalam perbaikan, juga peserta pada pagi hari ini juga tidak seperti biasanya, dan kebetulan ini ada tamu dari India. Semoga para viewer terhibur, semoga para viewer penonton semua dalam kondisi sehat walafiat, lancar rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan baiknya. Namun demikian, apabila kami ada salah kata, ada kurang, mohon maaf. Kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.